Sesepuh sinesepuh saha adisepuh ingkang dipun rahmati lan muga dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa saperangkatipun ingkang kula hormati lan muga dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Tamu undangan para bapak saha para ibu rahimakumullah. Boten supe dumateng Mas lan Mbak Salam manten ugi Bapak Wali, Bapak Iwan, sak keluarga, lajeng Bapak Slamet Basuki sak keluarga ingkang berbahagia lan ingkang kula tresnani. Ingkang kalutan boten supe-supe kita tansah bersyukur dumateng arsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan siang menika kita saged kinanggian, saged saling bertatap muka, berjabat hati, saged saling bersilaturahmi kanthi sehat, boten wonten alangan satunggal menapa. Amin ya rabbal alamin. Salam salawat muga tansah kangge dumateng panjenenganipun Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bapak Ibu rahimakumullah, salam nganten ingkang berbahagia. Saderengipun panjenengan Bapak Slamet Basuki melaksanakan tugas kewajiban ingkang terakhir nggih menika menikahkan kang putra putrinipun kagem mengawali pemeriksaan akad nikah wonten siang menika. Saderengipun kula panuwun dumateng para saksi niki calon pengantin putri anu wonten apa mboten? Wonten, wonten nggih mriku. Alhamdulillah. Satu nek kudune penginggil nggih. Kalah kalih kanu menangkan kalih kesepuan. Nah, wonten kakung kan raja, wonten putri niku ratu nggih. Alhamdulillah mriki. Wonten sang disket, wonten saderipun, wonten boten napa-napa sementing mirengaken kalih napa ingkang dipun aturaken kalih Pak Wali menika masarahaken kang putra putrinipun. Saderengipun nyuwun sang cekap-cekap napa semanten molar-olar. Cekap-cekap napa semanten gawang. Mbak Ani Rofiatun ini yang panjang apa sendak? Ini pertanyaan yang boten kena, tapi niku khusus pengantin, calon pengantin khususnya disalahkan, termasuk biasanya niku doa. Mulai insyaallah setiap ketemu kali warga, terutama niku doa. Sebab doa niku wajib. Kita wajib boten doa ya Mas. Nak mangken nikah doa khusus Pak mata benapa barang. Nah niku sangat penting niku. Pengine membuahkan hasil keturunan sing saleh lan sehat. Nah nek mboten donga kepripun nanti? Padahal niku dianjurkan oleh Allah lewat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah doa nggih. Oh, cukup bismillah. Niku diambilkan dari hadis hadis umum.
setiap perbuatan yang baik sekalipun kalau tidak diawali dengan membaca bismillah maka sia-sia. Seperti Imam Rasulullah nambahan apa doa yang mau niku minimal membaca bismillah. Ampun cukup. Termasuk protokol kesehatan jaga jarak. Alhamdulillah saya ngandani jaga jarak. Bapak Ibu boten ngandani jarak niki. Maka sak sampunipun akad nikah rampung pinten-pinten sanggup jaga jarak Mas Zain Ardiansah. Bapak jujur. Jawabannya pintar. Nah bapak-bapak ibu-ibu mungkin nggih. Nah memenuhi protokol kesehatan kan sarene kudu jaga jarak minimal 1 meter nggih Pak Bu nggih. Bener mboten? Napa nempel terus ya perangkum. Nggih. Mungkin pun diprem wonten sing kirang napa mboten bersane. Nama sabaripun kalau kirang napa? Kira-kira ada yang kurang apa? Pas, Amin Pak. Benar saya? Iya, cukup. Insyaallah secara singkat pun benar saya ini cepat rampung. Wali ini Pak Slamet Basuki jenengan. Bapak jenengan Pak Suwardi. Kelahiran Banjarnegara 01 Juli tahun ke-10 harusnya. Aku mengatakan berkemauan sama nanti kalau membaca semalam. Terkait kali hukum, tak terhitung panjenengan menerima lamaran saking keluarga Bapak Iwan dengan penate nanti lamaran itu yang jalan sanes apa sering. Sudah kosong ya, tanggal perawan. Para saksi Insyaallah menawi mangke niki dipunikahaken kali Pak Wali pun mboten masalah. Insyaallah. Mboten nggih, tak dilaksanakan insyaallah. Sehingga niki pas dipanen kali hadis Rasulullah la nikaha illa bi wali wa sayyidan muslim. Allah niki mangke dipunikahaken gambar insyaallah Pak Slamet Basuki. Penyerahan mas kawin monggo, mas kawinipun seperangkat alat salat lan arta kalau kita selekor rupiah harusnya Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Monggo dumateng Bapak Slamet Basuki kulaturi nikahaken putri panjenengan kagem garwa Mas Erzan Ardiansah Badal kulaturaken panjenengan sak cekapipun monggo. Ya Irzan Ardiansah saya nikahkan dan saya kawinkan dengan anak saya Ani Rofiatun dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang 2.021.000 dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Ani Rofiatun binti Slamet Basuki dengan mas kawin tersebut untuk menjadi istri saya tunai. Ardiansah putra dari Bapak Iwan saya nikahkan dan saya kawinkan dengan anak saya sendiri Ani Rofiatun dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang 2.021.000 dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Ani Rofiatun binti Slamet Basuki
dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Terus juga saksi? Sah? Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi seumur hidup. Setelah lahir dan batin, sakinah. Seneng banget kan Indonesia. Itu sebenarnya kan nikah akan diambah. Jadi kalau saya yang dimengerti itu seliranya tak nikahnya karo anakku wadon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi Kitabihil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' alayhi bis-shawm fa innahu lahu wija. Sadaqallahu alazim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sepuh sepuh pilenggah kakung saha putri ingkang kula hormati, Bapak Kades, Bapak Desa ingkang kula hormati, keluarga mempelai putra, keluarga mempelai putri yang kami hormati, kedua calon pinanganten, kedua pinanganten yang berbahagia, Mbak Ani dan juga Mas Irzan. Siang hari ini marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita nikmat besar. Nikmat itu yakni iman dan Islam dan juga nikmat sehat, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita semua diperkenankan Allah Subhanahu wa taala bersama-sama hadir dalam satu majelis di rumah Bapak Slamet Basuki, bersama-sama menyaksikan pernikahan putrinya Mbak Ani yang tadi telah dinikahkan dengan saudara Irzan. Mudah-mudahan akad nikah tadi adalah akad nikah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Keduanya bisa meraih sakinah mawaddah warahmah. Yang kedua, salam dan salawat marilah kita haturkan kepada uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita adalah umatnya yang tetap istiqomah setia menjalankan sunnah-sunnah beliau, dan mudah-mudahan kita sama-sama mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil kiamah. Bapak Ibu sekalian kami hormati, kedua pinanganten yang berbahagia Mbak Ani dan juga Mas Irzan, bahwa hari ini adalah hari yang Allah telah tentukan, dan itu sesuai dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha katabal maqadir. Sesungguhnya Allah telah menetapkan takdir qabla ayakhluqas samawati wal ardh, sebelum diciptakannya langit dan bumi, bi khamsina alfi sanah. Jadi 50.000 tahun. 50.000 tahun sebelum bumi dan langit itu diciptakan, manusia telah ditentukan takdirnya. Dan hanya dengan kekuatan doa itulah kadang-kadang Allah berkenan merubah takdir yang Allah tentukan. Maka dari itu kita sering mendengar bahwa takdir itu ada yang mubram dan mu'alaq. Mubram itu yang sudah Allah tentukan dan tidak bisa kita memilihnya atau merubahnya. Kemudian takdir mu'alaq itulah takdir yang mungkin bisa dirubah dengan kekuatan dan kesungguhan usaha dan doa-doa kita. Karena itu Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita, ud'uni astajib lakum. Ya. Berdoalah kalian kepada Allah, kepadaku kata Allah, astajib lakum, maka aku akan kabulkan doanya. Maka dari itu janganlah lupa berdoa, janganlah kita beranggapan bahwa doa itu sesuatu yang ringan, sesuatu yang tidak
kurang berguna atau mungkin bahkan kita sepelekan, karena doa itu adalah ibadah. Maka dari itu, sekalipun Allah tidak mengabulkan atau mungkin tidak langsung mengabulkan doa dan harapan kita, tetapi itu adalah ibadah. Kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, Mas Irzan dan juga Mbak Ani, jenengan berdua harus sama-sama memahami, sekalipun panjenengan berdua sudah sama-sama saling mengenal, ya, kemudian saling berkomunikasi, tentu di sana sini masih banyak yang baik yang kelihatan. Tetapi kekurangan, kelemahan dan keterbatasan Mbak Ani dan juga Mas Irzan belum kelihatan, belum nampak semuanya. Maka ketika nanti panjenengan berdua menikah, hidup bersama, maka jangan lupa panjenengan harus sama-sama untuk berbesar hati untuk bisa saling menerima kekurangan suami atau suami menerima kekurangan istri, karena tidak ada manusia yang sempurna, kata pepatah, tiada gading yang tak retak. Maka dari itulah kita sama-sama menyadari bahwa jodoh kita, suami kita, istri kita pastilah memiliki banyak kekurangan dan juga keterbatasan. Itu yang pertama, Mas Irzan dan juga Mbak Ani. Kemudian yang kedua adalah bahwa semua orang yang menikah pasti punya harapan dan punya tujuan. Dan Allah telah menggariskan dalam surat Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kita semua paham makna di balik ayat itu. Tetapi untuk mewujudkannya penuh dengan pemahaman yang baik, butuh dengan pengertian dan pendalaman yang betul-betul, sehingga kita mengetahui makna yang ada di dalam kandungan ayat surat Ar-Rum ayat 21 itu. Jadi jangan sekedar kita mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang, itu saja. Tetapi sebetulnya jika diketahui secara mendalam, banyak sekali hal-hal yang harus diperhatikan oleh suami ataupun istri untuk mewujudkan rasa kasih sayang di antara keduanya, sehingga keduanya nanti betul-betul bisa merasakan sakinah, mawaddah warahmah itu, ya. Gitu. Kemudian yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Man tazawwaja faqad istakmala nisfal iman." Jadi orang yang menikah adalah dia akan menyempurnakan imannya yang setengahnya lagi, karena setengahnya lagi adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang masih muda yang belum menikah itu mungkin hanya setengah imannya, karena hanya takwa yang dia peroleh, tetapi sebagian dari imannya itu adalah diperoleh setelah menikah. Kemudian yang seterusnya adalah bahwa pernikahan ini tidak hanya ikatan dua hamba Allah antara Mas Irzan dan juga Mbak Ani, tetapi ikatan keluarga besar panjenengan berdua. Maka saya berharap panjenengan berdua janganlah membeda-bedakan antara orang tua sendiri dengan orang tua mertua. Harus panjenengan perlakukan secara baik sesuai dengan posisi panjenengan sebagai anak terhadap orang tua. Karena dari merekalah panjenengan lahir, dirawat dari dalam kandungan, kemudian lahir, dibesarkan, ya, sampai menjadi besar dan mandiri seperti ini, tentu bukan dengan sendirinya, tetapi perjuangan dan pengorbanan kedua orang tua panjenengan. Maka berbakti kepada kedua orang tua itu adalah salah satu cara agar kehidupan rumah tangga panjenengan berdua ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sering mendengar ridhallahi fi ridhal walidain, bahwa ridha Allah itu juga sangat tergantung dengan ridha kedua orang tua kita. Maka harus hormati, sayangi, perlakukan kedua orang tua kita itu secara baik, secara benar, sehingga kita akan tetap menjadi anak yang soleh dan juga solihah, yang nantinya kita juga akan punya dzurriyyah yang soleh dan juga solihah. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kemarin di tempatnya Pak Surur kami menyampaikan, dan di sini belum saya sampaikan, bahwa ketika seorang laki-laki dan perempuan menikah yang tadinya adalah tidak punya ikatan apa-apa, di situ sama-sama harus kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menerangkan tentang perjanjian, ya, dalam pernikahan ini ada dalam 2 ayat.
Yang sebelumnya menjelaskan bahwa ayat yang pertama itu menjelaskan bahwa perjanjian Allah dengan para rasul itu adalah perjanjian yang ditepati. Kemudian yang kedua adalah perjanjian Rasul dengan Bani Israel, itulah perjanjian yang dikhianati. Kemudian yang ketiga adalah perjanjian antara suami dan istri, yakni perjanjian yang bisa di antara keduanya. Kalau seorang suami dan istri saling mengkhianati, maka dia masuk dalam kategori perjanjian sebagaimana digambarkan perjanjian Nabi dengan Bani Israel. Ya, itu. Tapi sebaliknya, ketika suami dan istri sama-sama menunaikan kewajiban sesuai dengan janjinya masing-masing sebagai suami dan istri, maka itu perjanjian sebagaimana Allah dan para nabi dan para rasul. Maka dari itu tinggal memilih. Kita sudah diberi otak, kita telah diberi ilmu, bisa memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang benar. Maka ketika kita ingin masuk surga, tentu kita memilih hal yang baik dan benar sesuai dengan contoh yang digambarkan oleh Allah dan juga para nabi dan para rasul. Tapi sebaliknya, jika kita mengkhianati, tentu itu bukan pilihan kita yang sebenarnya. Maka kami berharap Mbak Ani, Mas Irzan, ya, harus sama-sama panjenengan pahami bahwa setelah menikah di pundak panjenengan ini tanggung jawab yang besar. Bahkan di dalam firman Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami ini akan menjadi imam, menjadi pelindung bagi istri dan juga anak-anak. Maka diharapkan suami ini memberikan contoh yang baik. Maka sesuatu yang mungkin tadinya pernah khilaf salah, sekarang harus betul-betul dimulai dengan niat yang baik, dengan niat yang benar, bahwa nikah ini adalah ibadah kepada Allah. Sehingga arah dan tujuan hidup dalam kehidupan berumah tangga itu Allah akan memberikan mudah, Allah akan mengabulkan harapan dan tujuan panjenengan berdua. Maka dari itu jadilah imam yang baik, suami yang baik. Jangan hanya sekedar kita membina, mengarahkan istri, tetapi di situ ada unsur pendidikan. Pendidikan ini yang perlu sekali dijalankan oleh para suami. Memang sesuatu yang berat jika para suami ya membangunkan istrinya, misalkan apalagi di waktu subuh, itu memang sesuatu yang sangat berat. Tetapi ada juga, ya kan, bahwa memang tanggung jawab suami itu adalah untuk mengarahkan, memberikan pendidikan kepada istri agar istrinya menjadi istri yang soleh, menjadi istri yang solehah itu. Kemudian yang kedua adalah wa anfaqu min amwalihim. Berilah nafkah yang halal kepada istri. Gak usah semang, gak usah takut, gak usah khawatir. Begitu panjenengan menikah, Allah akan membuka pintu rizkinya, dan itu sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala, wa ankihul ayyama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum yakunu fuqara'a yughniyahumullahu min fadli. Jadi Allah telah menjanjikan itu. Maka kita lihat tidak ada orang yang setelah menikah kemudian kekurangan makanan, kemudian dia jadi miskin, jadi fakir, jarang. Kalau dia bersungguh-sungguh untuk memperjuangkannya, Allah akan membuka pintu rizkinya. Asal dengan penuh keyakinan, karena memang keyakinan itulah, keimanan itulah yang akan membuka pintu rizki yang Allah berikan kepada kita. Mungkin ketika kita, kenapa Allah tidak kunjung membuka pintu rizkinya bagi kita? Mungkin karena kita masih ragu-ragu terhadap janji yang Allah berikan kepada kita. Tapi dengan kesungguhan, dengan keyakinan yang mantap, jika Allah telah menjanjikan itu, pastilah Allah akan mengabulkan. Kalau Allah tak kunjung mengabulkan harapan dan doa kita, tentu ada yang salah ada pada diri kita. Mungkin rezeki yang kita makan haram, mungkin kita belum menjadi manusia yang baik, sholatnya masih bolong-bolong dan sebagainya, puasanya juga begitu. Ya, walaupun bersembunyi-sembunyi, tapi Allah Maha melihat. Ya, tetapi ketika itu kita lakukan dengan konsekuen, kita melakukan ketaatan terhadap Allah dan Rasulnya. Ya, kemudian kewajiban-kewajiban kita sebagai suami dan istri kita lakukan dengan tulus, dengan keikhlasan, insya Allah Allah akan membuka pintu rizkinya bagi kita, para suami dan juga para istri. Kemudian Mbak Ani, wassolihatu qanitat. Istri ini punya kewajiban untuk taat dan patuh kepada suami. Jadi setelah menikah ini, ketaatan seorang istri kepada suaminya ini setingkat lebih tinggi lagi. Jadi kalau misalkan disuruh oleh orang tua, kemudian kok disuruh oleh suami, harus memilih suami, karena istri telah diserahkan kepada suaminya melalui walinya selamat tadi. Maka dari itu
ketika seorang istri taat dan patuh kepada suami, kata Nabi di dalam hadis Nabi, ia istri yang menjaga sholatnya 5 waktu, nggak usah sholat rawatib, ya. Kemudian puasa Ramadan, nggak usah puasa sunnah, ya. Kemudian taat kepada suami, kata Nabi, udkhulu ilal jannati bi ayyi babin kana, kata Nabi. Jadi silahkan masuk surga dari pintu mana saja yang istri sukai. Itu kata Nabi. Jadi kalau seorang istri taat dan patuh kepada suaminya, selama suaminya itu mengarahkan ke jalan yang benar, maka itu adalah surga baginya. Maka ya, jangan sekali-kali kita menolak perintah suami selama suami itu benar. Gitu. Kemudian yang kedua adalah hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Jadi membelanjakan rezekinya Allah berikan lewat suaminya. Belanjakan secara baik dan benar sesuai dengan kemampuan suami. Jangan sampai seorang istri menuntut di luar kemampuan suami. Tentu akan menjauhkan suasana keharmonisan dalam kehidupan berumah tangga. Rumah tangga sakinah manakala suami dan istri ini bisa saling memahami, saling membuka, saling menerima, saling memberi. Jadi saling menyempurnakan. Dan itu sesuai dengan firman Allah, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Jadi ketika seorang laki-laki dan perempuan dipertautkan dalam sebuah ikatan pernikahan, itu adalah sayapnya untuk saling menyempurnakan, bukan saling mencaci, saling memaki, saling memarahi, ya. Kemudian saling mengorek kekurangan istri, kekurangan suami, kemudian diceritakan di depan orang lain. Tidak. Kalau seorang suami seperti itu, istri seperti itu namanya bukan suami istri yang baik. Rahasia panjenengan berdua harus simpan baik-baik, jangan sampai orang tuanya tahu, ya, karena itu adalah kekurangan aib panjenengan berdua. Maka kekurangan itu hendaklah disempurnakan dengan kelebihan panjenengan berdua juga, saling menutupi dan saling melengkapi. Insyaallah rumah tangga yang sakinah bisa terwujud. Terakhir, harus sama-sama berdoa kepada Allah. Mas Irzan, ya, Mbak Ani, berdoalah kepada Allah, ya. Ini nyata, ya. Mungkin masih di benak panjenengan terlintas, ini mimpi atau nyata, kan gitu. Nah, ini nyata. Kalau nggak percaya, coba saling tubit. Artinya bahwa jenengan sudah resmi menjadi suami istri, ya. Kemudian apa yang harus panjenengan dua cari? Ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar perjalanan hidup panjenengan berdua nanti itu Allah mudahkan, Allah berikan kekuatan sehingga panjenengan berdua nanti betul-betul sukses, sakinah, mawaddah, warahmah. Harus tunjukkan kepada orang tua, saya mandiri, saya mampu, saya bisa berbuat ini dan itu, ya, sesuai dengan kemampuan panjenengan berdua. Insya Allah Allah pun akan memberkahi dan orang tua pun akan senantiasa mendoakan apa yang anak-anaknya harapkan. Maka dari itu berdoalah kepada Allah agar Allah memberikan ridho kepada panjenengan berdua, dan mudah-mudahan Allah pun akan memberikan zuriyah yang soleh dan juga solihah. Saya kira itu sedikit yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah khilaf atau kata kami yang kurang berkenan, dan marilah kita akhiri dengan berdoa bersama, khusus kedua calon pinanganten. Sekalipun tadi sudah didoakan, kita doakan kembali, mudah-mudahan keduanya betul-betul bisa meraih kesakinahan dalam kehidupan berumah tangga sehingga akan mendapatkan mawaddah warahmah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khair warzuq lahuma nasalan sholihan wa dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para rawuh ingkang minulya saha panganten sarimbit ingkang bombong ing manah, kanthi purnanipun pengaosan kala wau ateges tumindaking adicara wonten ing siang punika sampun paripurna. Kula pribadi ingkang nglantaraken titi laksana wonten ing siang punika, mbok bilih wonten kekirangan ingkang boten nuju prana, kirang wijang wijiling wartana
Waso saha galap kang suling atur kula nyuwun agunging pangaksami. Semoga acara punika kita tutup kanthi waosan hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sepindah malih matur nuwun saha sugeng nderekaken kondur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.